syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perkenannya di hari yang sangat luar biasa ini, tepat pada tanggal 22 Agustus 2022, kita semua dapat hadir dalam acara Kemenkumham Belayani Papua, dilaksanakan langsung dari Gedung Sasana Krida, Papua. Hadirin yang kami hormati, kegiatan Kemenkumham Belayani Papua kali ini adalah sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua. Kemenkumham kini hadir di tengah-tengah masyarakat Papua dengan menyuguhkan sejumlah kemudahan layanan yang bersahabat serta memberikan pengalaman berbeda dari layanan publik lainnya, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Baik hadirin yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang kami hormati Bapak Dr. M. Ridwan Rumasukun SEMM, kami silakan. Pada kegiatan kunjungan kerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2022 di Jayapura. Pada momen yang penuh bahagia ini, atas nama pribadi, masyarakat, dan pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona H. Lawli beserta rombongan di Provinsi Papua. Kami sangat berharap kunjungan kerja Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membawa berkah dan harapan untuk peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat Papua. Guna mewujudkan visi Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan tersebut, tentunya pemerintah Provinsi Papua tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder lain, yang salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah Provinsi Papua dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melakukan sinergitas dan kerjasama untuk mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan dengan terciptanya peraturan daerah yang berkualitas, taat asas, dan implementatif. Kami sangat mengapresiasi kehadiran tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Sangat membantu dan menunjang kinerja pemerintah daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, daerah, dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kuantitas permohonan dan menggiatkan penyebaran kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual. Kami mengundang kepada Bapak Kakanwil Kemenkumham Papua untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan akan dimulai oleh perwakilan pemerintah daerah kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Bupati Supiori. Selanjutnya kami mohon untuk bersiap Sekretaris Daerah Jayapura. Selanjutnya kami mohon untuk bersiap Bupati Mimika. Selanjutnya kami mohon untuk bersiap Bupati Boven Digo. Selanjutnya kami mohon bersiap kepada Asisten 2 Kabupaten Mampi. Selanjutnya kami mengundang untuk bersiap kepada PJ Wali Kota Jayapura. Selanjutnya Bupati Pegunungan Bintang. Sekali lagi kami mengundang kepada Bupati Mamberano Raya. Selanjutnya kami mengundang Bupati Jaya Wijaya. Selanjutnya kami mengundang kepada Bupati Asma.
Selanjutnya kami mengundang Bupati Yahukim. Selanjutnya kami mengundang Bupati Puncak Jaya. Selanjutnya kami mengundang Bupati Tolikan. Selanjutnya kami mengundang kepada Bupati Kero. Selanjutnya adalah Gubernur Papua yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Selanjutnya Bupati Langi Jaya. Sekali lagi kami mengundang kepada Bupati Biak Numfor. Selanjutnya kami mengundang kepada Bupati Mamberamo Tengah bahwa terdapat kesalahan pada penyebutan pada penandatanganan yang menandatangani adalah Bupati Jayapura. Penandatanganan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya DPRD Kabupaten Mimika. Selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan DPRD Kabupaten Merauke. Selanjutnya kami mengundang kepada perwakilan DPRD Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya perwakilan DPRD Kabupaten Kero. Selanjutnya perwakilan DPRD Kabupaten Bovendigul. Perwakilan DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Perwakilan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Perwakilan DPRD Kabupaten Supiyoto. Perwakilan DPRD Kabupaten Mamuju. Selanjutnya perwakilan DPR Provinsi Papua. Perwakilan DPRD Kabupaten Jayapura. Selanjutnya DPRD Kabupaten Yahukim. Dan selanjutnya adalah prosesi penandatanganan MOU dengan perguruan tinggi pada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Rektor Universitas Umel Mandiri. Selanjutnya Rektor Universitas Otto Geisler. Rektor Universitas Internasional Papua. Selanjutnya Rektor Universitas Musamus Merauke. Selanjutnya Rektor Universitas Muhammadiyah. Dan selanjutnya Ketua STIE Port Numbar. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kapil untuk tetap berada di tempat dan acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan piagam pos pelayanan hukum dan HAM kepada denominasi gereja sebagai pos pelayanan hukum dan HAM kepada penerima piagam yang kami sebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Pendeta Ishak Samuel Dede dari Gereja Kristen Nazaret. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Pendeta Yohanes Beso dari Gereja Betel, Gereja Pantai Kosta. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Pendeta Abraham Molanos dari Gereja Gerakan Pantai Kosta. Kami mohon untuk bersiap kepada selanjutnya Bapak Pendeta Mena Robert Satya dari Outreach Ministry. Dan selanjutnya kami mohon bersiap kepada Bapak Pendeta Donatus Fewo dari Gereja Betel Indonesia. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama penandatanganan MOU antara Rakanwil Gubernur Papua dan para bupati, dan selanjutnya akan diserahkan naskah MOU dari para bupati kepada Bapak Rakanwil Gubernur Papua.
kami mengundang kepada Bupati Deyai, kepada Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Paniai. Sekali lagi kami mengundang kepada para bupati yang kami sebutkan namanya untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Bupati Deyai, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Nabire, dan Bupati Paniai. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama penyerahan dokumen fasilitas batas kepada penerima dokumen yang kami sebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bilardo Y. Matias Singri dari Pos Lintas Batas Merauke, Andi Vicky William Buatmas dari Pos Lintas Batas Merauke, Charles Wapefoa dari Pos Lintas Batas Jayapura. Selanjutnya kita akan persiapan untuk penyerahan sertifikat paralegal angkatan kedua kepada penerima sertifikat yang kami sebutkan namanya untuk dapat bersiap. Dan kami mengundang kepada Bapak Ibu untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Putu Martana, putusan FKUB PHD. Hangua Rudi Mebri, putusan LMA Port Number. Peter Kit Levien, putusan klasis Port Number. Opinius Sokonet, putusan GMK. Nawal Syari, putusan HM. Dan selanjutnya kami mohon kenan kepada Bapak Kamil untuk dapat kembali ke tempat. Dan sebagai wujud nyata apresiasi Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI kepada para pelaku kekayaan intelektual, bersama-sama akan kita saksikan penyerahan sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual. Dengan hormat kami mengundang kepada PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual didampingi Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kepada penerima surat pencatatan dan sertifikat yang kami sebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Kepala Bapeda Bapak Yohanes Walilo dengan jenis ciptaan motif baru. Selanjutnya Bapak Simon Patrice Mori dengan jenis ciptaan buku berjudul Orang Asli Papua dan Dunia Kecilnya yang Berubah. Dengan jenis ciptaan lagu berjudul Meos Nufori yang akan diterima oleh putrinya Ibu Louis. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Don Alfasi dengan jenis ciptaan buku berjudul Itu Dia Papua Memulihkan Jati Diri. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas penyertaannya kita dapat hadir di sini dalam kegiatan Kementerian Hukum dan HAM melayani Papua yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pelindungan kekayaan intelektual di wilayah Papua, termasuk juga kegiatan kita dalam rangka mendorong UMKM
mendaftarkan perseroan perorangan dan juga para pencipta, inovator, juga pemerintah daerah yang mendaftarkan kekayaan intelektual komunalnya, para pencipta yang mendaftarkan kekayaan intelektual personalnya, baik hak cipta dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, peran aktif serta sinergitas kolaborasi antar kementerian dan lembaga, khususnya di antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah, kantor wilayah, perguruan tinggi, asosiasi, para pelaku industri dan usaha kecil dan menengah adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran kita dalam upaya perlindungan hukum, dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual, personal maupun komunal kita. Bapak Ibu IP Klinik Papua, dan kami turut mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kakanwil Kemenkumham Papua untuk mendampingi Bapak Menteri dalam pembukaan kegiatan Mobile IP Klinik Papua. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri untuk dapat bersiap pada tombol yang telah tersedia dan bersama-sama dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, marilah kita berikan aplaus. Dengan demikian, Mobile IP Klinik Papua telah resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Bapak Skerong oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya, ya mungkin ini sebuah kebanggaan juga secara pribadi, dan ini adalah juga prestasi pada tukang ledeng semua. Pada hari ini kebetulan produk kebanggaan PDAM Jayapura dan kebanggaan juga sudah tentu masyarakat Jayapura, yaitu produk Nanwani dan Rebung Holo, hari ini telah diakui sebagai salah satu pemilik hak merek ya, Haki, dan sudah tentu ini merupakan sebuah kekuatan hukum bahwa merek dagang dalam hal ini AMDK, Rebung Holo dan Nanwani sudah resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan ini sudah tentu akan menjadi motivasi kami untuk bagaimana produk air minum dalam kemasan Nanwani dan Rebung Holo ini untuk semakin bisa meningkatkan usahanya, sehingga ini akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan untuk daerah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua yang memang banyak membantu dalam penerbitan ya, dalam hal ini sertifikat Haki merek Nanwani dan Rebung Holo. Ya. Saya kira apa yang dicapai oleh PDAM dengan adanya sertifikat Haki untuk merek Nanwani dan Rebung Holo bagi masyarakat yang menggunakan produk ya, terutama UMKM ataupun dunia usaha, saya kira saat ini sangat mudah ya untuk memperoleh Haki ini, terutama merek-merek UMKM. Saya kira ini bisa menjadikan motivasi untuk pengusaha-pengusaha lain yang ada di Papua untuk secepatnya mendaftarkan hak merek kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena merek ini menjadi penting. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang sudah mendahului daripada apa yang saat ini sudah kita usahakan, sudah kita kelola. Nanti kan kita secara bertahap ya, kita masih mempunyai SDM yang terbatas ya. Nanti secara bertahap, tidak hanya di sini kan, di Kalimantan lagi kita punya PLBM yang sangat banyak
Apalagi dari sana kadang-kadang ada kita bilang apa ya, tempat-tempat yang tidak bisa kita cover semua. Namun nanti secara bertahap kita akan cukup SDM kita, ya. Jadi karena kalau kita ambil dari daerah lain kita tempatkan di situ, beberapa tahun nanti sudah tidak pulang. Nah ini sedang kita kembangkan pemikiran untuk bagaimana secara bertahap menjaga PLBN. Kita kerjasama juga dengan TNI Polri dalam konteks itu. Ya, beberapa tempat sudah kita lakukan. Jadi supaya ada mobile services sama kita dalam rangka jemput bola. Ya, dalam rangka jemput bola kita punya IP klinik, ya, intellectual property klinik yang bisa menjemput bola dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual. Sosialisasinya juga termasuk. Jadi itu yang kita katakan, Kementerian Hukum dan HAM hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kekayaan intelektual itu ada yang personal, ada yang komunal, ada banyak. Ya, jadi nanti staf kita yang di poliklinik, di IP klinik atau di tempat-tempat yang kita bisa segera mendatangi dapat menggunakan fasilitas, karena dengan teknologi yang ada sekarang kan memudahkan kita untuk baik itu hak cipta, baik merek maupun yang lain-lain. Bersama dengan Pemda tentunya tentang hak kekayaan intelektual komunal, ya, ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, edukasi geografis, dan itu bisa juga di kantor wilayah kita di sini. Ada Kadif Jangkum yang menangani. Ada di sini. Ya. Kalau komunalnya sudah lebih dari 2.300 tadi saya laporkan. Ya, jadi makanya apa itu namanya? Lihat tadi MOU dengan pemerintah daerah, beberapa bupati, ya, bahkan juga dengan DPRD-nya. Ya, kita kerjasama terus. Tidak hanya dalam bidang kekayaan intelektual, juga membantu pemerintah daerah dalam legal drafting perda-perda. Jadi ini yang kita lakukan, ya, dengan ada kerjasama dengan pemerintah daerah, ini akan memudahkan, ya, mendorong kita untuk kekayaan intelektual komunal. Indikasi geografis sangat banyak dan unik. Dan itu akan, kalau terdaftar, akan mempunyai nilai lebih dan punya nilai ekonomis yang lebih baik. Saya kira demikian, ya. Terima kasih.